Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di hari yang berbahagia ini penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Kita masih bisa menikmati sisa-sisa hidup kita dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan akan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan selawat bersalam buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para catin yang kami muliakan, ada yang perlu kita pahami sebagai dasar untuk berumah tangga, karena rumah tangga yang kita bangun ke depan ini adalah tameng awal untuk menentukan apakah keluarga itu bisa bertahan atau tidak. Setiap catin yang akan nikah, kita uji dia bacaan Quran, bacaan Al-Qurannya, dan kita tes dia bisa azan atau iqamat, bacaan sholatnya. Kenapa itu diperkenalkan dari awal? Karena itulah yang akan menjadi sumber kebahagiaan dalam rumah tangga. Agama adalah dasar berumah tangga. Jadi dasarnya adalah apabila catin yang akan nikah dia bisa membina rumah tangga dengan agama, ibadah sholat suami istri tidak pernah ditinggalkan, Al-Quran dia baca. Saya yakin dan percaya bahwa rumah tangga ini akan bertahan, karena agamalah yang bisa menyelamatkan seseorang dalam membina rumah tangga. Hari ini banyaknya persoalan di dalam rumah tangga. Kenapa tidak ada kita dapatkan syakinah? Syakinah itu adalah ketenangan, kebahagiaan, kesejukan, kedamaian. Kenapa dia tidak didapatkan itu? Karena awal dari membina rumah tangga itu tidak agama dasarnya. Jadi agama itu adalah dasar kebahagiaan rumah tangga. Kalau sudah agama sebagai landasan dalam rumah tangga, laki-laki itu akan tampil sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin. Apa yang kita pimpin? Ibadah istri, akhlak istri, cara berpakaian istri, tutur kata istri, pergaulan istri. Nanti suami yang menentukan. Suami yang baik, istri yang baik itu akan terlihat nanti sesudah kita nikah, sesudah kita jalani rumah tangga, akan tahu kita sampai ke sana. Suami yang baik itu adalah suami yang selalu mengingatkan ibadah istri, dan istri yang baik itu adalah istri yang selalu mengingatkan ibadah suami. Karena kita berumah tangga bukan sekedar untuk duniawi saja, tapi kita berumah tangga itu sampai akhirat nanti akan kita pertanggungjawabkan di mahkamah Allah. Jadi itulah dasarnya berumah tangga, itu agama sebagai dasar rumah tangga. Jadi kalau suaminya bisa baca Al-Quran, istrinya bisa baca Al-Quran, terus nanti dia bisa jadi imam. Nanti seorang laki-laki itu kan tampil sebagai imam dalam rumah tangga. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ingin kita harapkan dari catin yang akan menikah, binalah rumah tangga itu dengan kejujuran. Karena jujur itu adalah sumber daripada rumah tangga. Karena kalau tidak jujur dalam rumah tangga itu akan mendatangkan malapetaka. Karena walaupun kata jujur itu mudah diucapkan, tapi sulit untuk diterapkan. Ada 3 hal yang harus, kejujuran yang harus ditanamkan dalam rumah tangga. Pertama, jujur dari segi keuangan. Yang kedua, jujur dari segi pelayanan. Yang ketiga, jujur dari segi hubungan badan. Apabila 3 aspek ini jujur dalam rumah tangga, insya Allah rumah tangga akan aman. Karena 3 hal ini akan mendatangkan malapetaka. Misalnya, kalau tidak jujur dari segi keuangan, akan terjadi curiga mencurigai. Istri akan mencurigai suami, suami akan mencurigai istri. Atau nanti suaminya mandi, istrinya periksa dompet suami, atau istrinya masak di dapur, suaminya akan periksa dompet istrinya. Kenapa? Itu karena tidak ada kejujuran.
Jadi kalau kita jujur, misalnya gaji kita sudah ditentukan setiap bulan, setiap hari, bilang kepada istri, ini gaji, ini untuk kebutuhan rumah tangga, ini untuk kebutuhan saya. Jadi kalau sudah sampai ke sana, tidak akan jadi persoalan nanti dalam rumah tangga. Itu yang dari segi keuangan. Yang kedua dari segi pelayanan. Pelayanan istri kepada suami itu akan dilihat nanti. Nah, apabila istri melayani suami, mulai dari makan, minum, setrika baju, dan kebutuhan sampai ke tempat tidur, insya Allah tidak akan persoalan. Dan suami apabila kebutuhan istri itu terpenuhi, mana kebutuhan istri, sandang, pangan, papan, makanan, pakaian, tempat tinggal, sesuai dengan kemampuan. Hari ini yang harus kita pahami, bedakan antara keinginan dengan kemampuan. Kalau keinginan kita misalnya sudah nikah, punya rumah mewah, punya mobil, setiap bulan kita ke luar negeri, itu kan keinginan. Tapi kalau kemampuan kita gimana? Mungkin sudah nikah, tinggal dikontrakan, hidup dengan papasan, itu harus kita pahami. Itu dari segi pelayanan. Yang ketiga, jujur dari segi hubungan badan. Kenapa jujur dari segi hubungan badan? Karena hubungan badan itu adalah prinsip. Karena dalam agama sudah diselamatkan sampai sana. Kalau tidak jujur dari segi hubungan badan, akan terjadi perselingkuhan. Hari ini persoalan berselingkuh dalam rumah tangga sangat meningkat. Salah satu penyebabnya adalah karena tidak jujurnya dari segi hubungan badan. Malah dalam suatu hadis dikatakan, kalau suamimu ingin dibungkung unta, turun dari bungkung unta, layani suamimu. Begitulah agama untuk menyelamatkan supaya jangan terjadi perselingkuhan. Itu yang harus kita pahami. Jadi 3 dasar kejujuran itu, jujur dari segi keuangan, jujur dari segi pelayanan, jujur dari segi hubungan badan. Apabila yang 3 itu jujur, tidak akan ada curiga mencurigai, tidak akan timbul persoalan nanti dalam rumah tangga. Tapi apabila yang 3 itu tidak jujur, itu yang mengantarkan cerai di pengadilan agama. Kenapa kamu cerai? Suami saya pelit. Kenapa kamu cerai? Saya kasih uang tidak jelas. Kenapa kamu cerai? Makanan saya nggak puas. Kenapa kamu cerai? Hubungan badan tidak puas, hubungan intim tidak puas. Akan terjadi itu persoalan. Jadi yang mendasar kejujuran itu, apabila yang 3 ini, insya Allah akan selamat dalam rumah tangga. Yang selanjutnya yang harus kita pahami juga dalam rumah tangga, binalah rumah tangga itu, kita apapun yang terjadi dalam rumah tangga tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Jadi rahasia rumah tangga tidak boleh diceritakan kepada siapapun, sekalipun kepada orang tua kita masing-masing. Kenapa tidak boleh diceritakan? Karena menceritakan rahasia keluarga berarti menceritakan aib, menceritakan aib dosa. Makanya di sini di dalam Al-Quran, suami itu kan ibarat pakaian. Kekurang suami istri yang menutupi, kekurang istri suami yang menutupi, kurang suami istri yang menutupi. Itu yang dikatakan berumah tangga. Jadi apabila rahasia rumah tangga dibuka kepada pihak ketiga, sekalipun kepada kedua orang tua, satu kata yang ingin saya katakan kepada Anda, tunggulah kehancuran dalam rumah tangga. Kenapa hancurnya? Karena rahasia rumah tangga sudah diceritakan kepada orang lain. Itu yang kita harus pahami ke depan. Jadi apapun pahitnya, saya katakan dari awal, 1 kali Anda makan dalam rumah tangga, 1 bungkus nasi, 1 berdua, itu deritanya berumah tangga. Dan tidak boleh tahu siapapun, walaupun orang tua kita. Apabila tahu orang tua kita, karena orang tua kita tidak akan sanggup menerima kenyataan apa yang terjadi dalam rumah tangga. Dia tidak akan sanggup. Jadi gimana? Kalau kami bertengkar, berselisih, rupak rumah tangga, cerita sama siapa? Nggak boleh cerita sama siapa. Bertengkar suami istri, bawa suami dalam kamar, bawa istri dalam kamar, beri nasihat dia, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Jadi kita bertengkar suami istri, anak tidak tahu, kakak kita tidak tahu, orang tua kita tidak tahu, pemilik kita tidak tahu, tetangga tidak tahu. Harga diri kita di dalam rumah tangga itu terjaga. Karena hari ini kita banyak melihat persoalan setiap hari, suami istri bertengkar di hadapan anak-anak, di hadapan orang lain dan lain sebagainya. Habislah harga diri kita sebagai suami di mata anak-anak, di mata tetangga, dan di mata orang lain. Itu yang harus kita pahami. Terus selanjutnya di dalam rumah tangga nanti Anda dituntut itu berumah tangga itu harus bekerja sama. Karena berumah tangga yang kita bangun ke depan itu tidak bisa diandalkan pada suami, tidak bisa diandalkan pada istri. Karena yang namanya membangun rumah tangga itu butuh kerjasama yang utuh. Contoh, dari segi ekonomi, kewajiban suami itu kan cari uang. Itu kewajiban suami.
Tapi apabila ada kesempatan istri untuk bekerja, untuk menambah ekonomi suami dengan syarat tidak meninggalkan pekerjaan rumah tangga dan tanggung jawab dia sebagai istri dia lakukan, itu adalah untuk menopang ekonomi rumah tangga. Tapi kalau kita andalkan saja kepada suami, hari ini ekonomi susah, akan terjadi nanti hal-hal yang tidak diinginkan. Sesudah bekerja sama nanti dalam rumah tangga, ciptakanlah rumah tangga itu dengan bermusyawarah, berdiskusi, berdialog, bercerita. Jangan terjadi nanti dalam rumah tangga itu miscommunication, putus komunikasi. Jadi apapun yang kita lakukan dalam rumah tangga suami istri, kita dituntut untuk bekerja sama. Jadi makanya dalam bermusyawarah itu, dalam teori manajemen, orang mengatakan FOA, perencanaan, organizing, actuating, controlling. Dalam rumah tangga itu kita ciptakan sampai ke sana. Ada perencanaan awal, ada perencanaan menengah, ada perencanaan masa panjang. Awal misalnya nikah, menikah misalnya punya keturunan, yang jangka panjang misalnya punya rumah, anak berhasil, terakhir nanti kapan suami istri berangkat ke tanah suci. Jadi master plan itu sudah ada, perencanaan itu sudah ada di kepala catin yang mau menikah, dan nanti akan menjalani Anda tahap demi tahap, selangkah demi selangkah akan Anda jalani ke depan. Itu bekerja sama. Jadi perlu dalam rumah tangga itu bermusyawarah dan bekerja sama, itu sangat penting dalam rumah tangga. Terus nanti dalam rumah tangga itu tanamkan nilai kesabaran di dalam berumah tangga. Kenapa dituntut nilai kesabaran itu? Karena dalam berumah tangga itu bermacam ujian nanti yang akan kita dapat. Jangan kita bayangkan bahwa berumah tangga itu indah, enak. Mana tahu nanti dalam membina rumah tangga itu tidak ada yang enak itu yang Anda temui. Itulah yang sebenarnya berumah tangga. Karena di waktu kita berteman, di waktu kita berkenalan dan lain sebagainya, kita belum melihatkan sikap asli kita. Nah, sesudah nikah, kita akan lihat nanti sikap dan kepribadian kita yang selama ini. Wow, kita pakai topeng kita akan terbuka ke permukaan, akan terlihat nanti apa kekurangan suami, apa kelebihan suami, apa kekurangan istri, apa kelebihan istri. Nah, topeng itu akan terbuka ke permukaan. Nah, itulah kuncinya kesabaran dalam membina rumah tangga. Dan harus kita ingat dari awal bahwa yang namanya pasangan hidup kita dalam rumah tangga itu tidaklah sempurna. Kalau tidak sempurna, kita harus sanggup menerima semua kekurangannya dan sanggup menerima semua kelebihannya. Itulah kita berumah tangga. Jadi kalau tidak sabar kita nanti dalam rumah tangga, kita akan menyesal nanti. Saya kalau tahu dari awal begini sikapmu, begini sikapmu, kita akan mau ada penyesalan nanti. Kenapa? Yang banyak hari ini kita pinginnya menuntut lebih dari pasangan hidup kita. Tidak bisa kok. Karena manusia itu tidak sempurna. Selagi manusia tidak sempurna, kita harus paham sampai ke sana. Jadi kesabaran itu tanamkan dalam rumah tangga adalah kunci untuk menerima semua kenyataan. Jadi kalau sudah sampai ke sana, kita nanti sabar dalam membina rumah tangga, tidak ada penyesalan. Terus yang harus juga kita pahami nanti bagi calon jati yang akan nikah, jangan terjadi KDRT. KDRT itu adalah kekerasan dalam rumah, menampar, meninju, menendang, dan lain sebagainya. Dan saya berprinsip begini, KDRT itu tidak akan terjadi dalam rumah tangga apabila suami istri saling menghargai, istri hargai suami, suami hargai istri. Kalau perasaan sudah disatukan dalam rumah tangga, tidak akan ada KDRT. Hari ini saya katakan, kalau untuk menyatukan badan saja mudah, tapi dalam rumah tangga yang paling sulit itu butuh proses adalah menyatukan perasaan di dalam rumah tangga. Jadi perasaan itu bersatu. Jadi kalau sudah perasaan bersatu, apapun yang kita lakukan, kita perbuat kepada pasangan hidup kita, kita mikir, kalau ini yang saya katakan tersinggung dari istri saya, kalau ini yang saya katakan tersinggung dari suami saya. Jadi kalau sudah sampai ke sana, berartinya perasaan sudah bersatu, tidak akan ada KDRT. Terus selanjutnya yang harus juga dipahami bagi calon jati nanti ke depan, jangan mudah mengatakan kata talak dan kata cerai. Dan kata itu adalah kata yang mudah, tapi Allah maaf. Abghadu halali indallahi talak.
kata-kata yang halal, yang sangat dimurkai dan dibenci oleh Allah itu adalah kata-kata talak. Katanya kan mudah, saya cerai kamu, talak 1, talak 2, atau yang perempuan bilang ceraikan saya. Kata itu tidak boleh. Kata talak dan kata cerai itu boleh diucapkan di pengadilan agama, di hadapan hakim dengan alasan yang dibenarkan oleh agama dan hukum yang berlaku. Contoh, suami berzina atau istri berzina, atau istri yang durhaka, suami yang tidak bertanggung jawab. Karena tanggung jawab suami itu kan sandang, pangan, papan, pakaian, dan tempat tinggal. Jadi jangan nanti gara-gara istri terlambat menghidangkan kopi kita bercerai, atau suami sedikit ngasih uang kita bercerai. Itu terlalu bodoh kita berpikir. Jadi kalimat talak itu tidak boleh diucap. Kalau seandainya kita emosi, kita marah, jangan itu yang dikatakan. Kalau nggak sanggup ya pergi dari rumah 1 jam, 2 jam, nanti sadar pulang lagi. Itu yang harus kita pahami. Terus nanti dalam rumah tangga harus juga dipahami bagi calon catin nanti, karena kalian akan melakukan misalnya hubungan badan suami istri. Bagaimana cara melakukan hubungan badan istri? Misalnya kalau kita mau melakukan hubungan badan suami istri, kita ngambil wudhu dulu. Terus nanti kalau belum sholat, misalnya kita sholat wajib dulu. Terus kalau bisa kita sholat sunat dulu. Terus nanti disunahkan kita pakai harum-haruman, pakai bedak dan berbagai. Kenapa disunahkan? Ini mohon maaf, yang namanya badan manusia ini berbau. Jadi agar bau yang tidak sehat itu hilang dari badan laki-laki, hilang dari badan perempuan, gairah berhubung suami istri timbul. Terus kita baca doanya, kita berdoa. Kenapa kita berdoa? Itu kita berlindung kepada Allah. Mana tahu nanti benih yang kita tanamkan di rahim istri itu akan menjadi cabang bayi, dan bayi itu akan lahir menjadi yang soleh. Anak yang soleh itu adalah berguna bagi bangsa. Terus nanti berhubung suami istri, kita dalam agama tidak boleh telanjang, harus ditutupi, karena itu untuk menyelamatkan kita. Jadi terus nanti ucapan terima kasih, apakah istri mengucapkan kepada suami atau suami mengucapkan kepada istri. Kenapa diucapkan? Agar hubungan intim yang dilakukan itu terasa bermanfaat. Itu cara melakukan hubungan badan. Terus sudah kita melakukan hubungan badan, itu kita harus kita pahami juga mandi wajib. Bagi suami istri yang melakukan hubungan intim suami istri, dia wajib mandi wajib. Cara mandi wajib mungkin sebelum mandi bersihkan tangan sampai pergelangan. Kalau ada kotoran yang menempel di badan dibersihkan. Terus kita ngambil wudhu. Sudah ngambil wudhu, nanti kita sapu kepala kita 3 kali. Terus nyampe air ke kepala, kita baca nawaitul ghusla lirafil hadasi asghari fadlillahi ta'ala. Sengaja aku mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar fardu di atas Allah Ta'ala. Jadi yang dikatakan mandi itu adalah menyampaikan air ke seluruh tubuh. Jadi mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, nanti badannya basah semuanya. Jadi yang dikatakan mandi itu adalah menyampaikan air ke seluruh tubuh. Sudah sampai air ke seluruh tubuh, mandinya terserah nanti mau pakai sabun, mau pakai sampo dan lain sebagainya, sesuai dengan kebiasaan kita. Sesudah kita mandi wajib, terus kita ngambil wudhu yang terakhir. Wudhu yang terakhir itu adalah untuk sholat subuh. Itu cara melakukan hubungan badan, itu cara mandi wajib. Terus juga yang ingin saya titipkan kepada calon catin hari ini, dimanapun nanti Anda tinggal, tolong perhatikan adat istiadat. Ada namanya tradisi, budaya, kebiasaan. Prinsipnya di dalam kehidupan begini. Kalau kita pingin dihargai orang, tolong hargai orang. Tapi kalau kita tidak pingin dihargai orang, jangan dihargai orang. Yang laki-laki, Anda akan menjadi suami nanti bagi istri. Di waktu hadir di keluarga istri, jangan keluarga istri merasa kehilangan. Yang perempuan, Anda akan menjadi istri bagi suami nanti. Di waktu hadir di keluarga suami, jangan keluarga suami Anda merasa kehilangan. Kalau orang Minang bilang begini, raso di bawah nanya, pariso di bawah turun. Karena yang namanya manusia ini, kita butuh hidup bantuan orang lain. Tidak bisa kita hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, siapapun dia. Itu yang harus kita pahami. Terus nanti yang saya ingatkan juga, kalau anaknya lahir, tolong diazankan, dikamatkan. Terus nanti kasih nama anak yang baik, karena nama itu adalah doa akan panggilan seseorang. Jangan kita terobsesi apalah arti sebuah nama. Bagi umat Islam itu nama itu berarti, karena doa setiap hari dia akan panggil. Terus nanti kalau ada uang, nanti akikahkan anak. Dia kalau ingin dapat sunnahnya 1 minggu, 2 minggu, atau 3 minggu. Kalau tidak dapat uang, kapan dapat uang? Laki-laki kambingnya 2, perempuan kambingnya 1.
Jadi itu beberapa hal yang perlu dipahami di dalam berumah tangga. Saya yakin dan percaya kalau agama sebagai landasan rumah tangga, salat suami istri, baca Al-Quran suami istri, jujur dalam rumah tangga, tidak ada KDRT, bekerja sama, bermusyawarah, sabar dalam rumah tangga, berhubungan suami istri, berdoa, mandi wajib jangan lupa, adat istiadat jangan ditinggalkan. Insya Allah saya yakin rumah tangga Anda akan selamat dunia dan akhirat. Tapi dari pointer yang saya sampaikan tadi, apabila Anda tinggalkan satu saja, misalnya suami istri nggak sholat, rumah tangga akan galau. Tidak ada kejujuran dalam rumah tangga akan kacau. Atau sering kata talak dan kata cerai juga bermasalah dalam rumah tangga. Jadi beberapa pointer yang saya sampaikan tadi itu bisa Anda terapkan, bisa Anda hayati dalam rumah tangga, dan saya yakin keluarga sakinah mawaddah warahmah akan Anda dapat di dalam rumah tangga. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak terletak pada tempatnya dalam penyampaian sekelumit materi tentang catin yang akan melakukan pernikahan. Mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.